Baik teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang konsep teori relativitas khusus dari Albert Einstein dengan saya Nia Ramadhani, NIM 233010901003 dengan mata kuliah Fisika Radiasi, dosen pengampu yaitu John Wesley Manik SSI MSI. Jadi teman-teman, apa sih yang akan kita pelajari dari materi kita kali ini? Yaitu yang pertama kita akan mempelajari secara singkat sejarah Albert Einstein. Yang kedua adalah pengertian dan penjelasan tentang teori relativitas khusus. Yang ketiga yaitu hukum postulat 1 dan 2 Einstein. Yang keempat adalah akibat postulat Einstein. Yang kelima implikasi dan aplikasi. Yang keenam adalah kesimpulan. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam sejarah dari seorang Albert Einstein. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Albert Einstein ini adalah seorang ilmuwan fisika teoritis, yang dimana ia itu lahir pada tanggal 14 Maret 1879 di Ulm, Jerman, dan ia mempunyai seorang ayah yang bernama Hermann Einstein dan ibunya yang bernama Pauline Koch. Nah, Albert Einstein ini menempuh pendidikan dasar di sekolah dasar Katolik yang ada di Munich. Ia menempuh pendidikan itu mulai dari 5 tahun dan ditempuh selama 3 tahun. Ketika usia 8 tahun, pendidikan Albert Einstein ini dipindahkan ke Gymnasium Luitpold yang sekarang bernama dengan Gymnasium Albert Einstein. Tempat itu merupakan tempat di mana ia menempuh pendidikan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pada usia dia yang ke-17 tahun, Albert Einstein ini melanjutkan pendidikannya ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich yang saat ini bernama ETH, dengan tujuan untuk mempelajari ilmu fisika dan matematika. Albert Einstein ini menyelesaikan studinya di Politeknik Federal Swiss pada tahun 1900 dan pada tahun 1901 ia menjadi warga negara Swiss. Pada tahun 1905 ia telah menerbitkan 4 makalah. Yang pertama itu berisi tentang teori khusus relativitas atau sebuah cara baru yang dapat digunakan untuk melihat ruang dan waktu. Yang kedua itu berisi tentang foton atau cahaya yang bisa memunculkan semburan kecil dari sebuah energi. Yang ketiga itu tentang benda dan energi yang masing-masingnya itu bisa berubah menjadi benda atau energi yang lain. Makalah yang keempat itu berisi tentang kecepatan yang berupa gerakan partikel-partikel kecil yang berada di dalam larutan atau dikenal dengan sebutan gerak Brown. Nah, semasa kehidupan Albert Einstein ini, ia telah banyak mengalami rintangan-tantangan dan hambatan di dalam kehidupannya. Sampai pada akhirnya ia mendapat pekerjaan, yaitu ia mengajar di Universitas Zurich. Nah, di situ ia mengajar tentang sebuah ilmu pengetahuan tentang elektrodinamika dan prinsip relativitas. Pada tahun 1912, Albert Einstein ini kembali ke Politeknik Federal Swiss di kota Zurich untuk memberikan ilmu pengetahuannya kepada mahasiswa tentang termodinamika dan mekanika analitik. Dan pada saat itu juga Albert Einstein ini diangkat menjadi seorang profesor fisika teoritis dari tahun 1912 sampai tahun 1914. Nah teman-teman, pada dasarnya penemuan-penemuan yang telah dilakukan oleh Albert Einstein ini itu cukup banyak sekali, tetapi ada 3 hal penemuan terbesar yang ditemukan oleh Albert Einstein, yaitu yang pertama tentang teori umum relativitas, yang kedua adalah tentang atom, dan yang ketiga itu fusi nuklir. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian tentang relativitas khusus. Teman-teman ketahui bahwa relativitas khusus ini diperkenalkan oleh Albert Einstein itu pada tahun 26 September 1905 dalam makalah yaitu mengenai
elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menggantikan pendapat Newton tentang ruang dan waktu dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana yang tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena dia berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu atau khusus dari rangka referensi inertial dalam ruang waktu datar, di mana efek gravitasi itu dapat diabaikan. Nah, 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Relativitas khusus ini memiliki berbagai sebab akibat. Nah, sebab akibat tersebut telah dibuktikan oleh eksperimen dan mencangkup diantaranya yaitu kontraksi panjang, dilatasi waktu, masa relativistik, batas kelajuan tertinggi, ekuivalensi massa energi, kelajuan kausalitas, dan relativitas simultanitas. Nah, salah satu dampak dari relativitas khusus yaitu tergantinya pemikiran bahwa waktu bersifat mutlak dengan pemikiran bahwa waktu bergantung pada kerangka acuan dan posisi. Jadi, kedua kejadian yang terjadi secara bersamaan bagi seorang pengamat bisa tampak tidak terjadi bersamaan bagi pengamat lainnya. Karakteristik yang paling mudah dikenali dari relativitas khusus ini adalah digantikannya transformasi Galileo dari mekanika Newton dengan transformasi Lorentz. Ruang dan waktu tidak bisa didefinisikan secara terpisah, tidak seperti yang sebelumnya diduga, melainkan merupakan suatu kesatuan yang disebut sebagai ruang waktu. Baik, kita masuk ke dalam hukum postulat 1, yang dimana dalam hukum postulat 1 ini yang menyatakan bahwa hukum-hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu dengan yang lainnya. Nah, di sini gambar ini merupakan konsep dari relativitas gerak yang berkaitan dengan postulat yang pertama. Dalam gambar ini terdapat dua cara memandang gerak sepeda motor. Nah, dari sudut pandang pengamat di pinggir jalan, sepeda motor tampak bergerak, sementara bumi dan pohon-pohon itu diam. Sebaliknya, dari sudut pandang pengendara motor, sepeda motor dianggap diam, sedangkan bumi dan pohon-pohon yang bergerak ke belakang. Nah, teman-teman, kedua perspektif ini sama-sama benar karena tidak ada kerangka acuan yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa hukum-hukum fisika tetap berlaku dengan cara yang sama tanpa bergantung pada apakah suatu objek dianggap bergerak atau diam dalam suatu kerangka acuan. Dengan demikian, teman-teman, gambar ini memperlihatkan bahwa gerak itu bersifat relatif dan mendukung prinsip dasar relativitas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam postulat pertama teori relativitas khusus. Selanjutnya, hukum postulat 2. Di sini sudah ada gambar yang dimana gambar ini menggambarkan tentang postulat kedua dalam teori relativitas khusus Albert Einstein yang menyatakan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu konstan dengan nilai C atau kecepatan cahaya itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second dan tidak bergantung pada kecepatan sumber cahaya maupun kecepatan pengamat. Dalam gambar di sini terdapat dua kondisi sebuah kereta yang dimana jika dalam keadaan diam, yang dimana satu dalam keadaan diam dan satunya lagi dalam keadaan bergerak. Jika sebuah cahaya dipancarkan dari lampu lalu lintas ke arah kereta, baik ketika kereta diam maupun saat bergerak, pengamat di dalam maupun di luar kereta akan tetap mengukur kecepatan cahaya dengan nilai yang sama, yaitu C. Hal ini berbeda dari konsep dalam mekanika klasik yang dimana kecepatan suatu benda biasanya bertambah atau berkurang tergantung pada kecepatan sumber atau pengamat. Namun dalam relativitas khusus, kecepatan cahaya bersifat universal dan tetap tidak peduli dari mana atau dalam keadaan apa cahaya tersebut diamati. Nah, dari gambar ini itu menegaskan bahwa cahaya tidak mengikuti aturan penjumlahan kecepatan dalam mekanika Newton.
tetapi mengikuti prinsip relativitas Einstein di mana kecepatan cahaya bersifat mutlak dalam semua kerangka acuan inersia. Selanjutnya, postulat Einstein. Yang pertama itu tentang semua gerak adalah relatif. Teman-teman, pernyataan ini berarti bahwa tidak ada kecepatan absolut dalam alam semesta karena kecepatan suatu benda selalu diukur relatif terhadap benda lain. Misalnya, seorang yang duduk diam di dalam kereta yang bergerak sebenarnya masih bergerak relatif terhadap tanah, tetapi diam relatif terhadap kereta itu sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip relativitas Galileo yang menyatakan bahwa hukum-hukum fisika tetap sama dalam semua kerangka acuan inersia. Yang kedua itu adalah kecepatan cahaya itu bersifat konstan. Bagian kedua ini menjelaskan bahwa kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu memiliki nilai yang sama, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon untuk semua pengamat, terlepas dari apakah pengamat itu diam atau bergerak, maupun apakah sumber cahaya itu sendiri bergerak atau tidak. Ini adalah inti dari postulat kedua teori relativitas khusus Einstein yang membedakan cahaya dari benda-benda lain. Dalam mekanika klasik, kecepatan suatu benda biasanya bergantung pada kecepatan sumbernya. Tetapi dalam relativitas, kecepatan cahaya tetap konstan dalam semua acuan inersianya. Nah, teman-teman, kita masuk ke dalam akibat postulat Einstein. Di sini sudah ada beberapa akibat dari postulat Einstein. Yang pertama yaitu ada pemuluran waktu atau dilatasi waktu. Nah, gambar ini menunjukkan konsep dilatasi waktu dalam teori relativitas khusus Einstein, yang dimana pada bagian atas seorang wanita berada di bumi dan seorang lainnya berada di dalam pesawat luar angkasa. Kedua jam menunjukkan waktu yang sama, yang berarti bahwa berjalan normal bagi kedua pengamat ketika pesawat diam atau belum mencapai kecepatan tinggi. Namun pada bagian bawah, pesawat luar angkasa bergerak dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan cahaya sehingga menyebabkan perbedaan dalam melaju waktu. Wanita di bumi melihat waktu di jamnya berjalan lebih cepat dibandingkan dengan jam di dalam pesawat yang terlihat lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa bagi orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi, waktu akan berjalan lebih lambat dibandingkan dengan orang yang diam di bumi. Gambar ini mengilustrasikan efek dilatasi waktu yang terjadi dalam relativitas, yang dimana perjalanan dengan kecepatan tinggi itu dapat menyebabkan perbedaan dalam persepsi waktu antara dua pengamat. Selain dari itu, suatu kejadian yang menarik dari masalah pemuluran waktu adalah gejala yang terkenal dengan sebutan paradoks kembar. Misalnya nih, ada dua orang kembar yang bernama Yona dan Pasca. Nah, Yona ini pergi berpetualang saat berumur 20 tahun menuju ke sebuah planet X yang berjalan 30 tahun cahaya dari bumi. Pesawat antariksanya dapat dipercepat sampai mencapai kelajuan cahaya. Nah, setelah tiba di planet X, Yona menjadi sangat rindu dengan rumahnya dan segera kembali ke bumi dengan kelajuan sangat tinggi yang sama. Ketika tiba di bumi, Yona sangat terkejut karena melihat kota yang ditinggalkannya telah berubah menjadi kota supermodern, dan saudara kembarnya si Pasca itu telah berusia 75 tahun dan menderita sakit tua. Yona sendiri hanya bertambah usia 10 tahun, yang dari awalnya 25 sekarang menjadi 35 tahun. Hal ini terjadi karena proses biologi dalam tubuhnya mengalami perlambatan selama perjalanannya mengarungi antariksa. Jadi letak paradoksnya adalah dari kerangka acuan Pasca, dia adalah diam sementara saudaranya Yona bergerak dengan kecepatan sangat tinggi.
Pada pihak lain, menurut Jonah, dia adalah diam sementara. Saudara kembarnya di bumi bergerak menjauhinya kemudian mendekatinya. Selang waktu antara astronot dan pengamat di bumi, X2 aksen sama dengan X1 aksen dalam rangka acuan S aksen, yaitu pengamat diam di bumi, diukur adalah delta TP. Tentu saja delta TP itu sama dengan T2 aksen dikurang T1 aksen, tetapi hasil pengukuran selang waktu menurut kerangka acuan S, yaitu astronot yang bergerak, adalah delta T. Tentu saja delta T sama dengan T2 dikurang dengan T1. Hubungan antara delta T dan delta TP dapat diketahui dengan menggunakan transformasi Lorentz untuk waktu sebagai berikut, yang dimana T2 sama dengan gamma dikali T2 aksen ditambah Vx2 aksen per C kuadrat. T1 aksen, T1 sama dengan gamma dikali T1 aksen plus Vx1 aksen per C kuadrat dikurang dengan T2 dikurang T1 sama dengan gamma dikali T2 aksen dikurang T1 aksen ditambah gamma dikali V per C kuadrat dikali dengan X2 aksen dikurang X1 aksen, di mana X2 aksen itu sama dengan X1 aksen, maka X2 aksen dikurang X1 aksen sama dengan 0. T2 dikurang T1 sama dengan gamma dikali T2 aksen dikurang T1 aksen ditambah 0, di mana delta T itu sama dengan T2 dikurang T1 dan delta TP sama dengan T2 aksen dikurang T1 aksen. Jadi delta T sama dengan gamma dikali delta TP, di mana gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Maka rumus untuk pemuluran waktu atau dilatasi waktu itu menjadi delta T sama dengan delta TP dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma dikali delta TP. Selanjutnya, akibat postulan Einstein, yaitu kontraksi panjang, yang dimana dalam gambar yang di PPT ini, gambar ini menggambarkan sebuah kontraksi panjang dalam teori relativitas khusus Albert Einstein, yang dimana kontraksi panjang ini merupakan fenomena di mana panjang suatu benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan tampak lebih pendek dalam arah geraknya dibandingkan dengan panjang aslinya dalam keadaan diam. Pada gambar bagian A, seorang pengamat di bumi melihat sebuah pesawat luar angkasa itu bergerak dengan kecepatan V menuju sebuah bintang. Dalam rangka acuan pengamat di bumi, jarak antara bumi dan bintang adalah LP, yaitu panjang dalam keadaan diam. Pada gambar bagian B, pengamat yang berada di dalam pesawat luar angkasa mengamati situasi dari kerangka acuan yang bergerak bersama pesawat. Dalam kerangka ini, justru bintang dan bumi yang tampak bergerak dengan kecepatan V menuju pesawat. Akibat efek kontraksi panjang, pengamat di pesawat melihat jarak antara bumi dan bintang menjadi lebih pendek, yaitu L, di mana L lebih kecil dari LT. Fenomena ini menunjukkan bahwa panjang suatu benda atau jarak dalam arah geraknya akan tampak lebih pendek bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap benda tersebut. Maka rumus untuk kontraksi panjang itu akan menjadi L sama dengan LP dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya yaitu relativitas simultanitas. Relativitas simultanitas adalah konsep yang menyatakan bahwa simultanitas antara dua kejadian yang terpisah dalam ruang tidaklah mutlak, melainkan bergantung pada kerangka acuan pengamat. Jadi, dua kejadian yang terjadi bersamaan menurut suatu pengamat belum tentu terjadi bersamaan menurut pengamat yang lainnya. Contohnya pada gambar yang di sini, yaitu dalam gambar ini terdapat tiga kerangka acuan berbeda yang diwakili oleh sumbu berwarna hijau, merah, dan biru. Kejadian A dijadikan sebagai titik acuan utama, sementara kejadian B terlihat terjadi bersamaan dengan A dalam kerangka acuan hijau. Namun dalam kerangka biru, kejadian B terjadi sebelum A,
Sedangkan dalam kerangka merah, kejadian B terjadi setelah A. Hal ini menunjukkan bahwa simultanitas bukanlah sesuatu yang absolut, melainkan bergantung pada kecepatan pengamatan relatif terhadap kejadian tersebut. Konsep ini merupakan bagian fundamental dari teori relativitas khusus yang menyatakan bahwa tidak ada kerangka acuan absolut, sehingga pengukuran waktu dan ruang dapat berbeda tergantung pada kecepatan relatif pengamat. Dalam gambar selanjutnya, yaitu gambar ini menunjukkan tentang konsep relativitas simultanitas juga yang ada pada teori relativitas khusus Einstein. Nah, dalam ilustrasi ini terdapat 3 kejadian, yaitu A, B, dan C yang terjadi dalam urutan yang berbeda-beda tergantung pada gerakan pengamat. Garis putih pada gambar melambangkan bidang simultanitas yang berpindah dari masa lalu ke masa depan sesuai dengan perubahan kerangka acuan. Dalam suatu kerangka acuan tertentu, kejadian B mungkin tampak terjadi sebelum C, sedangkan dalam kerangka acuan lain, urutannya bisa berbeda. Fenomena ini menunjukkan bahwa tidak ada konsep waktu universal yang absolut, sehingga urutan kejadian itu dapat berubah tergantung pada kecepatan relatif pengamat terhadap kejadian tersebut. Hal ini menegaskan bahwa waktu dan simultanitas bersifat relatif, bukan mutlak, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh teori relativitas khusus Einstein. Selanjutnya, akibat postulat Einstein yang terakhir, yaitu relativitas massa dan energi. Dalam fisika klasik, massa dianggap sebagai besaran yang tetap. Namun, Einstein menunjukkan bahwa massa suatu benda sebenarnya meningkat seiring dengan kecepatannya. Peningkatan massa ini menjadi signifikan ketika kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya. Nah, konsep ini dikenal dengan massa relativistik. Massa relativistik ini dalam hukum kekalahan momentum itu menyatakan benda bertumbukan. Momentum total sistem adalah konstan dengan anggapan sistem teriosilasi. Nah, dalam gambar ini, dalam gambar A, yaitu sebelum tumbukan, itu ada 2 benda yang bermassa M masing-masing bergerak menuju satu sama lain dengan kecepatan v. Gerak benda itu menunjukkan sistem 2 partikel yang bertumbukan dalam kondisi awal. Karena kedua benda memiliki massa yang sama dan kecepatan yang berlawanan, momentum total awal sistem adalah 0. Karena kedua momentum saling meniadakan. Selanjutnya, ketika sesudah tumbukan, kedua benda itu menyatu setelah bertumbukan dan berhenti, atau V sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa setelah tumbukan, sistem tidak memiliki momentum eksternal yang tersisa. Ini adalah contoh tumbukan tidak elastis, yang dimana energi kinetik tidak dipertahankan, tetapi momentum tetap konstan. Yaitu gambar di bagian bawah yang sebelum tumbukan itu benda pertama yang bermassa M dalam keadaan diam atau V1 aksen itu sama dengan 0. Benda kedua yang bermassa M bergerak ke arah benda pertama dengan kecepatan V2. Momentum total sebelum tumbukan hanya berasal dari benda kedua, yaitu M dikali V2. Selanjutnya, sesudah tumbukan, kedua benda itu bergerak dengan kecepatan V1 aksen dan V2 aksen. Momentum total sistem tetap sama, tetapi energi kinetik juga dipertahankan, menunjukkan tumbukan elastis. Benda pertama yang sebelumnya diam kini memperoleh kecepatan akibat tumbukan. Nah, dalam relativitas, kecepatan benda setelah tumbukan harus dihitung menggunakan transformasi relativistik karena massa efektif bisa berubah jika kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Selanjutnya ada massa relativistik. Untuk rumus massa relativistik ini yaitu M sama dengan M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma dikali M0, dimana M adalah massa relativistik, yaitu massa benda saat bergerak dengan kecepatan V. M0 adalah massa diam, yaitu massa benda saat diam. C adalah kecepatan cahaya dalam vakum, dan gamma adalah faktor Lorentz yang diberikan oleh gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Grafik pada bagian massa relativistik menunjukkan hubungan antara massa relatif M terhadap kecepatan V.
sumbu horizontal itu menunjukkan kecepatan dalam satuan c atau kecepatan cahaya, sementara sumbu vertikal menunjukkan massa relatif dalam satuan m0 atau massa diam. Saat kecepatan rendah atau v mendekati 0, itu akan terjadi ketika benda diam v sama dengan 0, massa relativistik sama dengan massa diamnya yaitu m sama dengan m0. Ini sesuai dengan rumus relativistik karena faktor Lorentz gamma bernilai 1 jika v sama dengan 0 sehingga m sama dengan m0. Saat kecepatan bertambah atau 0 lebih kecil dari v dan v lebih kecil dari c, ketika kecepatan bertambah, massa relativistik m juga meningkat secara bertahap. Grafik menunjukkan kenaikan yang tidak linear atau semakin tinggi kecepatan, semakin besar pertambahan massanya. Selanjutnya, saat kecepatan itu mendekati kecepatan cahaya atau v mendekati cahaya, maka massa relativistik itu akan meningkat drastis menuju tak hingga. Hal ini berarti bahwa untuk mempercepat suatu benda hingga kecepatan cahaya dibutuhkan energi yang tak terbatas. Oleh karena itu, benda bermassa tidak mungkin mencapai kecepatan cahaya karena memerlukan energi yang tak terbatas. Selanjutnya, momentum relativistik. Untuk rumus momentum relativistik ini yaitu V sama dengan mv sama dengan gamma dikali m0 kali v per akar 1 dikurang v kuadrat per c kuadrat, yang dimana P adalah momentum relativistik, M massa relativistik, V kecepatan benda, dan gamma adalah faktor Lorentz. M0 massa diam benda, dan C adalah kecepatan cahaya dalam vakum. Selanjutnya energi relativistik. Dalam energi relativistik ini gaya adalah laju perubahan momentum. Untuk rumusnya yaitu F sama dengan dP per dt sama dengan D dalam kurung mv per dt. Nah, dalam mekanika klasik, gaya diberikan oleh hukum kedua Newton yaitu F sama dengan ma. Namun dalam relativitas, massa bergantung pada kecepatan sehingga momentum P sama dengan M kali V juga berubah secara lebih kompleks dibandingkan dalam mekanika klasik. Oleh karena itu, gaya relativistik bukan hanya hasil dari perubahan kecepatan tetapi juga perubahan massa relativistik. Energi kinetik relativistik memiliki rumus EK sama dengan M0 dikali C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat dikurang M0 kali C kuadrat, atau bisa ditulis ulang sebagai EK sama dengan gamma dikurang 1 dikali dengan M0 C kuadrat. Energi kinetik dalam relativitas tidak mengikuti rumus klasik EK, yang dimana EK ini bernilai 1/2 mv kuadrat. Bagian pertama dari rumus ini yaitu M0 C kuadrat per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat adalah energi total relativistik atau E. Bagian kedua yaitu M0 C kuadrat adalah energi diam atau E0. Perbedaan antara keduanya memberi energi kinetik relativistik. Selanjutnya untuk faktor Lorentz yaitu memiliki rumus gamma sama dengan 1 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Faktor Lorentz ini menentukan bagaimana ruang dan waktu berubah dalam relativitas. Jika kecepatan kecil atau V itu kurang dari C, maka gamma mendekati 1 sehingga efek relativistik hampir tidak terasa. Jika V mendekati C, nilai gamma meningkat tajam, menyebabkan massa, energi, dan waktu mengalami efek relativistik yang signifikan. Selanjutnya di sini ada kesetaraan antara massa dan energi yang memiliki rumus yaitu E sama dengan mc kuadrat. Ini adalah persamaan paling terkenal dalam fisika yang menyatakan bahwa massa dan energi adalah ekuivalen. Massa atau M itu dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya. Kecepatan cahaya atau C sangat besar sehingga meskipun massa sangat kecil, ia dapat menghasilkan energi dalam jumlah luar biasa. Dalam hal ini untuk contoh penerapannya itu adalah untuk reaksi nuklir, fusi bintang, pembangkit tenaga nuklir, dan bom atom. Selanjutnya ada hukum kesetaraan massa energi Einstein. Di sini terdapat dua jenis energi dalam relativitas. Yang pertama adalah energi diam atau E0, yang dimana E0 ini sama dengan M0C kuadrat. Energi diam adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda saat diam atau tidak bergerak. Ini menunjukkan bahwa massa sendiri memiliki energi
karakteristik. Yang kedua adalah energi total atau E, yaitu E sama dengan mc kuadrat. Energi total adalah energi keseluruhan suatu benda yang bergerak dalam relativitas massa bergerak lebih besar dari massa diam karena relativistik. Selanjutnya adalah energi kinetik relativistik. Energi kinetik sebuah partikel yang bergerak relativistik atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dengan energi diamnya. Rumusnya yaitu EK sama dengan E dikurang N0 sama dengan gamma dikurang 1 dikali N0 akan menjadi EK sama dengan gamma dikurang 1 dikali M0C kuadrat. Selanjutnya ada hukum kekalahan energi relativistik, menyatakan bahwa energi total suatu sistem sebelum dan sesudah suatu peristiwa itu harus tetap sama. Dalam ilustrasi ini, pada awalnya terdapat satu partikel diam dengan massa M0 yang memiliki energi diam sebesar E awal sama dengan M0C kuadrat. Karena partikel tidak bergerak, tidak ada kontribusi energi kinetik dalam sistem sebelum terjadi perubahan. Setelah peristiwa pembelahan, partikel tersebut terbagi menjadi dua bagian dengan massa M01 dan M02 yang masing-masing bergerak dengan kecepatan V1 sama dengan 0,8 C dan V2 sama dengan 0,6 C. Dalam relativitas, massa dan energi saling berkaitan sehingga setiap bagian yang bergerak memiliki energi relativistik total yang mencakup energi diam serta energi kinetiknya. Energi masing-masing partikel diberikan oleh rumus E1 sama dengan gamma 1 dikali M01C kuadrat dan E2 sama dengan gamma 2 dikali M02C kuadrat, di mana faktor gamma atau faktor Lorentz bergantung pada kecepatan masing-masing partikel. Baik, selanjutnya adalah implikasi dan aplikasi. Yang pertama adalah implikasi, yaitu sebagai pemahaman baru tentang ruang dan waktu. Yang kedua sebagai dampak pada hukum fisika. Yang ketiga dasar bagi relativitas umum. Untuk aplikasi yaitu yang pertama sebagai sistem GPS, yang kedua akselerator partikel, yang ketiga fisika nuklir, keempat astrofisika, yang kelima teknologi medis. Secara keseluruhan, relativitas khusus bukan hanya teori abstrak, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada teknologi modern dan pemahaman kita tentang alam semesta. Untuk kesimpulan yaitu teori relativitas khusus yang dikemukakan oleh Albert Einstein pada tahun 1905 merevolusi cara kita memahami ruang dan waktu. Teori ini didasarkan pada dua postulat utama, yaitu yang pertama hukum-hukum fisika bersifat sama dalam semua kerangka acuan inersia. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa selalu konstan atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tidak tergantung pada kecepatan sumber cahaya maupun pengamatnya. Dari kedua postulat ini muncul beberapa konsekuensi penting, yaitu yang pertama dilatasi waktu, yang dimana waktu akan berjalan lebih lambat bagi pengamat yang bergerak relatif terhadap pengamat diam. Yang kedua, kontraksi panjang, yang dimana sebuah objek yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan tampak lebih pendek dalam arah geraknya bagi pengamat diam. Ketiga, relativitas simultanitas, yang dimana dua peristiwa yang tampak terjadi bersamaan dalam satu kerangka acuan belum tentu bersamaan dalam kerangka acuan lain yang bergerak relatif terhadapnya. Yang keempat yaitu E sama dengan mc kuadrat, yang dimana persamaan ini terkenal untuk menunjukkan bahwa massa dan energi adalah ekuivalen, sehingga massa dapat diubah menjadi energi dan sebaliknya. Baik teman-teman, sekian untuk penjelasan tentang teori relativitas khusus dari Albert Einstein. Semoga materi ini bisa dipelajari dengan baik lagi untuk kita ke depannya. Semoga pemahaman kita tentang relativitas khusus dengan materi ini lebih mendalam lagi. Sekian dan terima kasih.